Baik, kalau begitu kita mulai saja. Selamat pagi Mas Andi Wijayanto, lalu kemudian Mas Iis Gindarsa, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, peserta mata kuliah Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia di HI Unpar. Pagi ini kita akan melaksanakan kuliah tamu, tapi konsepnya lebih ke bincang-bincang mungkin dengan Mas Andi Wijayanto. Saya perkenalkan terlebih dahulu Mas Andi Wijayanto. Beliau adalah seorang akademisi, termasuk juga kemudian politisi di Indonesia. Eh, Saat ini adalah eh, peneliti di Laboratorium Indonesia 2045. Lalu kemudian beliau juga menjabat sebagai sekretaris kabinet pada pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala tahun 2014 sampai 2015. Beliau juga tercatat sebagai dosen hubungan internasional di Universitas Indonesia. Dan ya saat ini aktif di berbagai macam kegiatan yang kalau misalnya saya ikuti dari apa yang Mas Andi lakukan. Jadi ya hari ini kita akan sharing mungkin dengan Mas Andi berbicara tentang kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo. Karena ya beliau bisa dibilang mungkin secara personal sangat dekat juga dengan pemerintahan Joko Widodo di satu sisi, lalu kemudian beliau juga adalah akademisi yang kemudian bisa sharing cukup banyak terkait dengan KNRI di Indonesia. Baik, kalau begitu untuk di awal sesi kita akan mendengarkan paparan dari Mas Andi terlebih dahulu. Lalu kemudian setelah itu kita akan ngobrol-ngobrol mungkin ya Mas Andi. Kita ngobrol-ngobrol dan nanti ada pertanyaan juga mungkin dari mahasiswa untuk berdiskusi. Baik, tanpa memperpanjang, saya memberikan kesempatan untuk Mas Andi Wijayanto untuk presentasi. Terima kasih Mas Sidil. Ya, selamat pagi Mas Sidil, Mas Gigin dengan rekan-rekan mahasiswa. Saya diminta untuk paparan tentang politik luar negeri Indonesia masa Pak Jokowi 2014-2021. Ada PowerPoint yang mau saya bagi, bisa tolong boleh saya share screen, Mas Idil? Boleh, silakan Mas. Masih belum boleh ini oleh hostnya. Akses. Oke. Ya, silakan Mas, bisa dicoba. Oke. Sudah terlihat? Ya, baik. Yang akan dijelaskan politik luar negeri Jokowi 2014-2021 ada 4 hal yang mau disampaikan. Jadi yang pertama meninjau dokumen dan perjalanan resmi dari politik luar negeri selama masa Pak Jokowi di bawah Menlu Ibu Retno. Nah, yang di sini ya teman-teman di Lab 45 ya ada Mas Guntur membantu saya menyiapkan, melihat data-data Renstra dan juga pidato tahunan Menlu biasanya dilakukan di awal tahun di Januari setiap tahun. Nah, kira-kira ini yang terjadi antara 2015 sampai 2021 ya. Ya kelihatan cukup beragam ya timeline event besar dunia yang mempengaruhi atau kita kemudian bereaksi gitu ya. Saya mulai aja yang tahun ini yang 2021 yang kanan bawah itu ada kudeta di Myanmar, lalu kita minggu lalu punya
KTT yang cukup unik ketika salah satu negara tidak menghadirkan pemimpinnya. Ya, Myanmar akan menarik kalau nanti misalnya Myanmar kemudian akan melakukan usaha untuk dispute settlement di bawah Piagam ASEAN tentang ketidakhadiran pemimpinnya. Di 2021 masih ada masalah Israel-Palestina, ada Taliban di Kabul, dan kemudian ada AUKUS. Ya, mundur-mundur di 2020 fokusnya ada COVID. Ya, kita ngelihat ada waktu itu ada oil shock. Ya, ketika pertama kali mungkin dalam sejarah harga minyak dalam spot trading satu hari itu bergerak negatif. Ya. Lalu Joe Biden terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. 2019 mundur, ada Gaza, kembali ke Timur Tengah, ada perang dagang Amerika Serikat-Cina, terutama masalah Huawei yang berlanjut sampai hari ini. Ya, 2018 yang paling utama untuk kita ada summit di Bali. Ya, di situ Pak Jokowi punya gimmick pidato Winter is Coming, ya, punya gimmick tentang Thanos misalnya. 2017 masalahnya ada di Myanmar, yang terbesar untuk kita ada Yerusalem, diakui Amerika Serikat sebagai ibu kota Israel. Yang mundur lagi 2016, ini hal baru di dunia diplomasi ketika Trump menjadi presiden, sehingga antara 2016 sampai 2020 lalu kita punya yang namanya Twitter diplomasi. Ya, ketika banyak hal lebih cepat diketahui atau bahkan hanya diketahui lewat tweetnya Trump daripada sumber-sumber resmi di Department of State-nya Amerika Serikat. Jadi awal tahun 2015 itu macam-macam yang terjadi, tapi masih terkait dengan isu-isu lanjutan di Laut Cina Selatan ataupun gelombang teror di ISIS. Nah, saya mendorong teman-teman mahasiswa terutama lihat saja dokumen-dokumen yang dimunculkan di Kemlu ya. Ini salah satu analis di Lab 45, Mas Guntur, membantu saya untuk mendapatkan dokumennya. Ya, jadi seperti ini di Renstra Kemlu 2020-2024. Jadi Kemlunya yang kemudian memetakan dirinya apa yang menjadi SWOT-nya mereka, dilihat dari aspek strength, weakness, opportunity, sama threat-nya. Nah, dokumen ini cukup panjang, jadi silahkan dilihat. Nah, di dokumen Renstra kemudian terlihat bahwa ini yang menjadi prioritas politik luar negeri di masa Pak Jokowi. Ya, pada dasarnya 4 hal yang selalu berulang ya. Kedaulatan, perlindungan, ekonomi, lalu ada kepemimpinan Indonesia, baik regional maupun global. Hanya letaknya saja, urutannya beda-beda. Di 2020-2024, demokrasi ekonominya yang kemudian menjadi prioritas pertama. Lalu dibangunlah juga yang namanya infrastruktur diplomasi, terutama untuk diplomasi perlindungan warga negara, tenaga kerja kita di luar negeri. Infrastrukturnya mulai dibangun memanfaatkan teknologi IT-nya. Ini prioritasnya. Jadi nanti mungkin kita juga bisa bertanya apa yang terjadi ya dengan misalnya terminologi poros maritim dunia. Ya, mengapa dalam Renstra Kemlu prioritasnya terminologi itu tidak dimunculkan ya sebagai satu terminologi utama. Ya, malah relatif jarang terminologi poros maritim itu dimunculkan. Muncul kuatnya ada di Kemenko Kemaritiman dengan adanya semacam Renstra ya, peta jalan, action plan bahkan untuk mewujudkan poros maritim dunia. Itu dirumuskan ketika Pak Hafaz menjabat sebagai Deputi Kedaulatan Maritim di Kemenko Maritim saat itu. Nah, ini prioritasnya Pak Jokowi. Nah, lalu ini yang bisa dilihat dari
pidato tahunan ya pembuka awal tahun Menteri Luar Negeri, bisa kelihatan apa yang kemudian menjadi semacam arahan dari Menlu kepada para diplomat setiap awal tahun. Ya, dokumennya mudah didapat di Kementerian Luar Negeri. Ya, jadi silakan aja kalau ada yang benar-benar ingin memetakan secara lebih rinci apa yang menjadi gerak kita. Misalnya dari 2015 sampai 2017 itu terorisme, satu kata yang berulang. Ya, di 2015 masih ada tentang wabah Ebola yang ada di Afrika Barat. Lalu 2016 sampai 2020 kosong tentang diplomasi kesehatan. Muncul lagi di 2021 ya, terutama tentang COVID-19 ya. Pelemahan ekonomi dunia juga muncul, ya ada tanda-tanda pelemahan ekonomi dunia 2016-2017, 2019 ada masalah perang dagang, ya Bu Menlu mengkhawatirkan adanya tren proteksionisme, ya saat itu lagi panas-panasnya antara ketegangan antara Amerika Serikat dengan Cina, ya terutama karena Amerika Serikat menggunakan isu ini dalam kampanye presiden antara Trump lawan Biden. Ya. Nah, ini hal-hal utama yang muncul di pidato tahunannya Menlu. Ya, bisa nanti teman-teman mendalaminya jika ingin memang membuat kajian yang lebih serius di sini. Ya. Nah, lalu terkait dengan COVID, kira-kira yang dilaporkan atau yang diprioritaskan oleh Kemlu itu, yang warna hijau itu yang sudah dilakukan oleh Kemlu, terutama selama 2020. Ya, sudah mengupayakan kemandirian untuk memproduksi alat pelindung diri dengan obat, terus ada akses untuk vaksin, ya kita mendapatkan akses dari beragam produsen, terutama dari Cina, Amerika Serikat dan Inggris, ya kita mendapatkan aksesnya, lalu sama-sama bergerak untuk memulihkan ekonomi. Ya, yang dijanjikan, yang warna biru itu yang dijanjikan, yang berusaha dilakukan oleh diplomat Indonesia untuk COVID-19. Ya, nanti berusaha untuk bareng-bareng dengan negara lain mengembangkan yang namanya keamanan kesehatan. Ya, kata yang dipakai sekarang adalah health security. Ya, kemungkinan nanti kata security-nya berubah, ya misalnya menjadi resilience, ya ketahanan. Ya, tapi itu nanti sekarang masih berproses. Lalu karena terkait dengan COP26, maka tahun ini kata green itu menjadi kata penting, kata prioritas karena terkait dengan nanti adanya summit di Glasgow ya awal minggu depan. Ya. Nah ini yang terkait dengan COVID. Nah tadi ada 4 prioritas yang dari Renstra-nya. Ya, kalau prioritas ini dilihat per tahun, ya kira-kira seperti ini ya yang dimunculkan ya tentang kedaulatan. Ya biasanya inti utamanya adalah perundingan perbatasan ya, dari 2015-2021 itu selalu menjadi ya prioritas di Kemlu ya perundingan perbatasan. Hanya mungkin bedanya di 2014-2019 ada utusan khusus presiden untuk perbatasan. Ya, di tahun 2019 di periode kedua Pak Jokowi tidak ada lagi utusan khusus perbatasan, jadi langsung kendali ada di Kementerian Luar Negeri ya. Tapi masalah perbatasan menjadi penting. Di 2020 misalnya dibuka kembali perundingan untuk Flight Information Region ya dengan Singapura. Itu masalah yang sudah dibahas lama ya, bahkan seingat saya dulu masih dekan kami Pak Juwono Sudarsono menjadi Menhan itu sudah dibahas. Jadi kedaulatan ya titik beratnya tentang perbatasan. Ya kalau tentang diplomasi ekonomi ya titik beratnya itu tentang perdagangan ya, bagaimana memunculkan perdagangan bebas di kawasan ya.
banyak perundingan-perundingan bilateral, multilateral tentang free trade ya, atau kerjasama khusus. Ya, lalu ada upaya untuk mencari pasar baru bagi Indonesia. Ya, misalnya di 2018 diupayakan mencari pasar baru di Afrika, Asia Selatan, Asia Tengah. Ya. Yang menjadi penting juga untuk diplomasi ekonomi ini adalah diplomasi sawit. Karena sawit kita selalu mendapatkan tekanan-tekanan, terutama dari pasar Eropa. Jadi diplomasi sawitnya harus menjadi perhatian khusus, gitu ya. Dan ada upaya-upaya, kalau yang terbaru di tahun 2021-2020 itu ada upaya-upaya agar kita bisa juga melakukan diplomasi ekonomi untuk mencari peluang untuk pengembangan ekonomi kreatif dan digital di Indonesia. Ini dari sisi diplomasi ekonomi. Nah, kalau dari sisi perlindungan WNI, ya yang paling utama adalah infrastruktur One Data, ya infrastruktur satu data yang harus disiapkan, terutama antara Kemdagri, Kemlu, Kementerian Tenaga Kerja, juga dengan Badan Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri. Ya, itu yang paling utama, perlindungan warga negara yang bisa kemudian diakses secara real time melalui satu dashboard. Nah, dashboardnya ini yang sudah ada dan perlahan-lahan selalu di-upgrade supaya lebih akurat, dan yang paling penting adalah real time, memberikan warning ketika kemudian terjadi kasus-kasus tentang warga negara kita di luar negeri. Ya, apakah seperti kemarin ada tentang kekerasan di Taliban, misalnya karena Taliban mengambil alih Kabul, atau masalah kudeta Myanmar, yang terbaru tentang Sudan. Nah, hal-hal seperti itu, infrastruktur safe travel bagi warga negara itu ditekankan oleh Kemlu, juga tentang perlindungan tenaga kerja kita di luar negeri, bisa masalah tentang kontrak, pembayaran gaji, sampai kalau mereka mengalami kekerasan atau mereka tersandung kasus hukum di luar negeri. Nah, perlindungan ini intinya adalah infrastruktur. Yang terakhir dari prioritasnya adalah kepemimpinan kontribusi Indonesia. Ya, intinya ada di satu, tentunya ada di ASEAN. Yang kedua, kepemimpinan Indonesia di PBB, terutama di Dewan Keamanan PBB, lalu di kawasan lain. Nah, yang mungkin agak baru di masa pemerintahan Pak Jokowi adalah keberadaan Indonesia Aid. Indonesia Aid ini kita menjadi negara donor. Menjadi negara donor, nama Indonesianya Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Indonesia, LDKPI, yaitu kolaborasi antara Kemlu, Kementerian Keuangan, dan juga Bappenas. Ya, kalau di Inggris kan menjadi Indonesia Aid. Ya, dan itu tahun ini usianya 2 tahun ya, kalau nggak salah 2 minggu lalu. Ya, usianya 2 tahun. Nah, itu sesuatu yang baru. Nah, di 2021 kepemimpinan dan kontribusi Indonesia itu yang juga menarik, mulai membawa isu investing in women. Ya, investing in women ini satu gerak masyarakat sipil ya, dilakukan oleh kerjasama antara Indonesia, Australia, Filipina, dan Myanmar kalau di Asia Tenggara. Jadi teman-teman yang tertarik untuk isu-isu gender, nah di 2021 ada prioritas tentang investing in women untuk kepemimpinan dan kontribusi Indonesia. Nah, ini data-datanya relatif lengkap ya, bisa diminta di Kemlu dengan rejim kebebasan informasi, ya. Jadi menarik kalau nanti kemudian
teman-teman misalnya melakukan penelitian lebih dalam, misalnya menilai perubahan, ada tidak perubahan yang signifikan, misalnya dari Pak SBY ke Pak Jokowi, atau antara periode 1, periode 2, atau fokus ke masing-masing pilar ini, dan kemudian bertanya keberhasilannya, ya, menjalankan pilar-pilar ini. Silahkan dikaji lebih lanjut. Nah, yang mungkin yang baru yang ingin saya sampaikan adalah ya Mas Gigin yang juga di Lab 45 itu punya mesin big data. Ya. Nah, mesin big data ini membuat kami di Lab 45 bisa melihat gerakan isu di 6.000-an media online yang ada di Indonesia, itu seluruh media online yang ada di Indonesia. Nah, big data-nya ini baru dibuat cepat, kalau nggak salah 2 hari lalu bisa ngelihat bagaimana publik itu menerima atau bersikap tentang isu-isu politik luar negeri. Ya, kalau yang kiri atas ya kelihatan pergerakannya. Ya, pada dasarnya kalau lihat pie chart yang di bawah ini, isu politik luar negeri relatif disambut positif, ya, sentimennya positif di publik lewat pemberitaan media online. Warna birunya lebih besar daripada warna merah, ya. Lalu kemudian kita bisa melihat di titik-titik mana, di kasus-kasus apa, di insiden apa, ada spike, ya, ada kenaikan viralitas dari isu-isu politik luar negeri. Misalnya ini ada serangan Amerika Serikat ke Gaza, itu yang paling tinggi, ya, itu tentang solidaritas Islam yang paling tinggi kalau dilihat tadi dari 4 isu, ya. Cina selalu naik, ya, isunya, tenggelamnya KRI Nanggala itu juga muncul. Lalu ketika ada buron Adelis ditangkap di Singapura, misalnya, dianggap sebagai salah satu diplomasi yang berhasil kita lakukan. Ini Bakamla, ada tentang kapal-kapal ikan di Natuna, beritanya naik, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari isu-isu ini, ada perlindungan WNI, ada perbatasan dan seterusnya, ya publik lebih tertarik untuk menyoroti tentang pelindungan TNI, perlindungan WNI nomor 1, nomor 2 tentang perbatasan, nomor 3 kepemimpinan Indonesia, baru solidaritas Islam dan Cina. Dan yang paling bagus, diplomasi publik yang paling bagus untuk Kemlu itu tentang isu solidaritas Islam. Ya, birunya yang paling besar. Yang paling jelek, yang paling negatif tentang isu-isu Cina. Ya, dia memang kecil, tapi dia yang paling negatif. Ya, perlindungan WNI masih negatif, ya, tapi kalau dibandingkan dengan misalnya periode yang lalu sebelum adanya infrastruktur digitalnya, ya pergerakannya sudah lebih bagus ke kanan. Ya, yang paling bagus tadi solidaritas Islam itu dia menjadi isu positif, isu soundbite. Nah, mesin ini, big data ini memang relatif baru untuk kami, juga baru hampir 2 tahun lah. Ya, kami pergunakan, tapi cukup berguna untuk tahu bagaimana publik melihat isu apa sih yang sebetulnya menarik perhatian mereka dan bagaimana mereka menanggapi isu itu. Ya, ini mesin big data untuk melihat di media daring, ya, media online. Nah, mesin yang lain ini contoh saja. Ini melihat pertarungan di media sosial. Ya, ini yang dilihat adalah Myanmar. Ya, kami ada berbagai topik. Yang saya contohkan ini Myanmar saja. Jadi kudeta Myanmar, waktu itu kejadian, langsung ditarik jagatnya, ya, social network analysis-nya, lalu untuk lihat kecenderungannya di media sosial, netizen itu gimana tentang isu itu. Ternyata untuk isu Myanmar, kecenderungannya kontra pemerintah. Ya, 49% itu kontra pemerintah. Ya, dianggapnya mungkin saat itu pemerintahnya cenderung terlalu normatif, ya, terlalu lunak, tidak berpihak kepada demokrasi dan seterusnya. Ya, ini kalau teman-teman akrab dengan pertarungan di media sosial, ya, yang di sini biasanya yang kita sebut sebagai SJW.
ya, social justice warrior yang saat itu relatif menilai pemerintah itu cukup terlalu lunak untuk Myanmar. Lalu ketika ini terjadi, numpang nih akun-akun aktivis Papua Merdekanya numpang. Ya, untuk kuda militer Myanmar, akun aktivis dengan mahasiswanya cukup signifikan. Ya, 23% mereka masuk ke situ. Ini sesuatu yang sering kami analisis dan kami laporkan. Ini yang dihasilkan oleh Mas Gigin dan kawan-kawan di Lab 45 setelah kerja panjang membuat algoritma untuk mencari bagaimana big data membaca pola-pola yang terjadi baik di media daring dan media online. Ya. Nah, berdasarkan itu, nah sekarang saya semacam preskripsinya ya, tawaran ke depannya. Nah, ini kira-kira angsa hitam. Angsa hitam itu diketik saja misalnya di Google Black Swan. Gitu ya. Kalau Black Swan itu ya kira-kira skenario terburuk yang berusaha kita cegah. Ya. Kalau kita ingin melakukan skenario building, selalu yang pertama disarankan adalah mencari angsa hitamnya, mencari skenario terburuknya, lalu pastikan angsa hitam itu mati, tidak terbang. Ya. Ini yang saya tulis di sini pidatonya Pak Jokowi 5 Oktober 2020, 75 tahun TNI, ya saat HUT TNI. Jadi 5 Oktober 2020, Pak Jokowi itu mengatakan hati-hati dengan kemunculan karakter perang baru. Ya, di 5 Oktober 2020. Karakter perang baru itu antara lain berbasis teknologi, kehancurannya tinggi, perangnya cenderung singkat, ya kan ada teknologi tinggi, akan kompleks, bersifat gabungan, dan perang hibrida. Ya, lalu Pak Jokowi di 5 Oktober 2021 meminta Kementerian Pertahanan menyiapkan transformasi pertahanan ke depan. Ya, kalau bisa sampai 2045 untuk membentuk kekuatan pertahanan Indonesia. Jadi sudah ada kewaspadaan tentang kemungkinan terjadinya peningkatan ketegangan di kawasan, ya terutama kalau di kawasan kita ya antara Amerika Serikat dengan Cina. Ya, ini yang peta itu kemampuan real Cina, Tiongkok hari ini tentang balistik misalnya. Ya, belum lagi dengan laporan terbaru bahwa mereka sudah membuat atau lakukan tes tentang rudal hipersonik yang kecepatannya bisa 4-5 kali kecepatan suara, ya gitu berarti sekitar berapa kecepatan suaranya ya 6.500 km ya per jam ya kecepatannya. Jadi kalau rudal itu ditembakkan dari Hainan nyampai ke Indonesia kira-kira dalam waktu 27-28 menit ya rudalnya ya. Dengan kemampuan kita yang ada, kalau rudal itu ditembakkan dari Hainan, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kalau rudaknya diisi kepala nuklir, ya sudah kita punya waktu 20 menitan lah untuk berdoa sebelum rudalnya menghantam Jakarta. Nah, ini kewaspadaan yang diminta oleh Pak Jokowi di 5 Oktober 2020 ya saat 75 tahun TNI. Nah, ini salah satu cara untuk meningkatkan kewaspadaan itu. Ini grafik tentang ya kira-kira berusaha mencari asosiasi antara pertumbuhan ekonomi dunia dengan krisis dan perangnya. Ya. Yang grafiknya itu pertumbuhan ekonomi dunia dari tahun 1805 sampai sekarang. Ya, yang di atas lagi tumbuh, yang di bawah lagi krisis. Yang warna biru itu krisis globalnya. Ya, ada post Napoleonic Depression, ada Long Depression, ada Great Depression, lalu ASEAN Financial Crisis 97-98 yang menghantam kita di akhir Orde Baru. Ada Financial Crisis-nya Amerika Serikat ya 2008 dan sekarang ada resesi akibat COVID. Itu yang di bawah.
Yang saya kasih kotak-kotak hijau itu perang-perang utamanya, ya perang-perang terutama yang melibatkan negara-negara besar. Ya, salah satu cara membacanya grafis ini adalah pada saat dunia sedang ekonominya melemah, turun, membentuk lembah, kemungkinan perang kecil. Ya, apalagi lagi krisis, kemungkinan perang kecil karena negara-negara sedang tidak punya uang untuk berpetualang perang. Tapi waspadalah ketika nanti ekonominya memulihkan diri. Nah, ketika ekonominya memulihkan diri, kecenderungannya perangnya terjadi di situ. Semakin dalam krisisnya, pada saat memulihkan diri, semakin besar kebutuhan untuk mencari sumber daya baru. Itu nanti friksinya akan besar. Jadi sekarang kita lagi pemulihan untuk COVID-19. Ya, ada bayang-bayang pertarungan Amerika Serikat Cina, ya kira-kira nanti kecenderungan yang harus kita antisipasi, angsa hitam yang harus kita tembak adalah friksi itu kemudian menjelma menjadi perang terbuka ya di depan setelah tahun 2024 ke atas, setelah pemulihan ekonominya benar-benar terjadi. Ya, lalu ya ini salah satu cara untuk melakukan peramalan, cara favorit saya kuadran gitu ya. Ini ada 2 kuadran yang saya bentuk sama-sama 3 variabel gitu ya. Yang pertama, kuadran yang pertama tentang menggabungkan hegemoni defense posture-nya Indonesia atau dunia dengan global ekonomi. Ya, jadi yang kita inginkan ini ada stabilitas hegemoni, globalisasi terjadi, lalu gelar senjatanya non-provocative defense. Ini akan jadi long piece-nya John Lewis Gaddis. Ya. Terakhir kita punya long piece ini, kalau versinya Gaddis tahun 45 sampai 89. Ya, perang dingin itu long piece, ya Gaddis. Ya. Ya, tapi yang sekarang terjadi kira-kira turun hegemonic stability-nya, Amerika Serikat relatif berkurang kemampuannya untuk menjadi kepemimpinan global. Globalisasinya juga sudah cenderung turun karena ada perang dagang, lalu sudah mulai muncul senjata-senjata baru yang provokatif, seperti rudal hypersonic tadi, seperti misalnya keinginan Australia untuk punya kapal selam nuklir. Jadi kita di titik ini. Nah, kekhawatirannya itu kalau nanti dihubungkan dengan resource yang di sini. Ya, ini arms dynamic dengan hegemonic transition-nya saya samakan, tapi kalau resource yang tadi saya bilang kalau terjadi pemulihan ekonomi, ya sekarang di sini ya resource scarcity. Ya kalau teman-teman misalnya baca atau nonton berita dari kanal Bloomberg misalnya, akan sadar bahwa sekarang kita kemungkinan akan menghadapi krisis energi dan diperparah dengan krisis supply chain, ya, shock supply chain. Ya, ada krisis kontainer, sudah sejak 6 bulan yang lalu sudah ada krisis kontainer, sudah ada gangguan kepada distribusi logistik dunia, ya, sehingga mungkin 3 hari yang lalu saya pagi melihat berita Bloomberg di TV, lalu ada teks yang kira-kira mengatakan untuk konsumen di Amerika Serikat, jangan pesan hadiah online untuk Thanksgiving, Natal 2021, dan Valentine 2022. Jangan pesan online, jangan pesan dari Amazon, eBay, apapun dari sana. Kemungkinan besar nggak datang. Kemungkinan besar akan telat datangnya karena gangguan logistik. Ya, gangguannya mulai di gudang, di pelabuhan, ya, sehingga disarankan untuk beli saja langsung, ya, supaya istri, anak, pacar nggak marah pada saat Thanksgiving, Natal, atau Valentine, kadonya tidak datang karena masalah keterlambatan pengiriman. Ya, resource scarcity-nya terjadi. Nah, untuk mengatasi ini, ya teman-teman di kampus, ya dosen dengan mahasiswa, yang harus dilakukan ya debat paradigmatiknya seperti apa yang ingin kita buat. Ya, sekarang Indonesia itu simpel saja kok tujuannya kalau dari sisi kategori negara dalam sistem internasional ya.
Kategori negara sistem internasional itu ada weak state, ada strong state, ada regional power, lalu ada hegemoni. Nah, Indonesia saat ini di masa reformasi, cita-citanya simpel aja kok, berubah dari weak state menjadi strong state. Kira-kira kita itu di titik tengah dari perjalanan ini, dari titik tengah. Ya. Nah, untuk berjalan dari weak state dengan strong state itu debat paradigmanya keras. Ya, misalnya balance of power. Balance of power, kalau teman-teman neorealis, strukturrealis, langsung tahu kok. Kenneth Walsh, Gilpin, Mearsheimer, Paul Kennedy gitu. Kalau membaca itu langsung tahu opsi kebijakan luar negeri satu negara itu cuma satu, balancing. Nggak ada opsi lain untuk balance of power, nggak ada. Strukturrealis itu balancing doang. Kalau dia bandwagoning, itu bunuh diri. Untuk struktural realism. Udah nggak ada debat lagi, harus balancing. Ya, struktural realism tidak suka satu kata yang diciptakan di tengah-tengah, hedging, nggak suka kata itu. Ya, pilihannya ya jadi negara hegemoni, ikut negara hegemoni, bandwagoning. Ya, kita tidak bisa melakukan itu. Lalu intinya cuma revisionis balancing. Ya, kalau pakai revisionis balancing, balance against who? Ya, mengimbangi siapa? Ya, kalau teori aslinya yang diimbangi adalah hegemoninya. Berarti yang harus kita berimbang itu ke Amerika Serikat. Ya, kalau pakai teori itu. Teman kita itu Cina, sama-sama revisionis. Ya, perimbangannya akan ke Amerika Serikat. Nanti Amerika Serikat tumbang digantikan oleh Cina, baru melakukan perimbangan ke Cina. Ya. Nah, itu dari sisi balance of power. Nah, normalnya kita itu di sini balancing. Lalu regional kompleks kita, kalau pakai Barry Busan, ke sana, ke enmity normalnya. Tapi Indonesia sekarang cenderung melihatnya enmity. Alliance commitment-nya, kalau satu negara ingin melakukan balancing, normalnya alliance commitment-nya tinggi. Ya, sialnya kita punya bebas aktif yang diinterpretasikan nggak boleh beraliansi. Lalu political ideologinya harus konservatif, fokus, military organization-nya harus berubah. Military teknologinya idealnya di sini RMA, tapi susah sekali melakukan RMA. Ya, syukur juga karena kemudian tidak mungkin terjadi perang dadakan karena ada penguasaan teknologi yang tidak imbang. Ya, defense budget kita mestinya build up tapi sekarang arms maintenance, defense industry mestinya otarki tapi counter dependent. Proporsi pertahanan dari GDP mestinya ada di sini di tengah tapi sekarang gitu. Itu kondisinya. Jadi harus ada debat paradigmatik yang cukup serius untuk mengubah dari weak state menjadi strong state. Ya. Dan debat paradigmatik ini mestinya kelihatan di level undang-undang, di level doktrin. Ya. Kalau misalnya diteliti, ya Mas Idil dan kawan-kawan ingin melakukan kajian serius tentang politik luar negeri, misalnya usulkan revisi undang-undang hubungan luar negeri. Ya, Undang-Undang Hubungan Luar Negeri itu dibuatnya tahun 97. Sampai hari ini nggak berubah. Ya, kalau ada usulan untuk merevisi itu akan menarik. Bagaimana mengusulkannya? Kira-kira gini. Ya, ini pilar doktrin di pertahanan. Nah, ini pilar doktrin di pertahanan. Kalau pertahanan Indonesia, pilar doktrinnya itu mapan. Rakyat, kesemestaan, perang berlarut, defensi aktif, pertahanan dalam, gabungan. Ini pilar doktrinnya. Lalu kita punya sekarang industri pertahanan, kita punya undang-undang Ciptaker yang mengatur ekonomi pertahanan. Jadi ada undang-undang PSDN juga. Pilar doktrin ekonomi pertahanannya menjadi mobilisasi, transformasi, kemandirian industri pertahanan, adopsi teknologi, investasi pertahanan. Ya, ini pergerakan di masa reformasi. Ya, ini relatif stabil dari 45 sampai undang-undang pertahanan negara, undang-undang TNI itu relatif stabil untuk pertahanan. Ini baru. Yang bulatan ekonomi pertahanan ini baru. Adanya di masa akhir Pak SBY sampai masa keduanya Pak Jokowi sekarang. Muncul ini pilar doktrin ekonomi pertahanan. Nah, kira-kira ini yang politik luar negerinya. Ya, biasanya kalau kita ditanya apa doktrin politik luar negeri, jawabannya dua kotak pertama ini aja, bebas dan aktif. Jawabannya, ya bisa ditambahkan sangat mementingkan regionalisme, terutama ASEAN sentrik, sangat menginginkan dunia itu ada kepemimpinan global, global leadership yang bukan hegemoni.
Ya. Indonesia dalam politik luar negerinya nggak memakai hegemonic stability yang tadi saya katakan. Ya. Tidak mau ada hegemonic imposement untuk apapun, maunya global leadership. Ya, Indonesia masuk bareng-bareng dalam global leadership itu. Ya, karena kita tadi bebas aktif, opsi pilihan kita apapun ini bergerak tetap perimbangan kekuatan, tetap menjadi balancer. Ya, ini yang mestinya terwujud dalam doktrin, terwujud dalam undang-undang. Ya, dan itu yang belum kelihatan terlalu kuat. Yang selalu dibahas bolak-balik ya cuma ini bebas aktif, lalu secara tidak sadar kita pasti bilang regionalisme ASEAN sentrik itu. Lalu bagaimana berjalan ke depan? Nah, untuk pertahanan ya gini, kira-kira perjalanan ke depannya dari reformasi militer, modernisasi, investasi, transformasi sampai TNI 2045. Nah, saya membayangkan Indonesia bergeraknya seperti ini. Ya, reformasi sudah dilakukan, konsolidasi demokrasi akan berlangsung sampai 2029. Kita masuk ke sini sekarang, ekonomi 4.0 digital infrastructure, nanti moga-moga di 2030-40 pertahanannya oke. Nanti bonus demografi terjadi di 2030-2040. Ya, kita akan menikmati kuatnya generasi Z dan generasi Alpha. Generasi Z itu kira-kira yang sekarang masih SMP, ya generasi Alpha yang sekarang baru lahir. Ya, itu akan ada bonus demografi 2030, lalu Indonesianya 2045-nya great power. Ya, great power-nya apakah di sini strong state atau sudah bergerak ke sini regional power? Mestinya pergerakan dari strong state ke regional power 2045-nya yang ada di sini. Ya, terakhir, ya moga-moga yang tadi saya katakan kita bisa menghindari black swan-nya. Ya, moga-moga kita bisa menghindari kondisi ini. Indonesia tetap weak state atau mediocre, Indonesia dependent, dan Indonesia selalu menjadi proxy pertarungan negara-negara besar. Ya, moga-moga kita menghindari Indonesia yang seperti ini. Indonesia bisa jadi strong state, bisa balancer, bisa melakukan power projection. Ya. Lalu dunianya yang kita tidak inginkan bergerak ke global recession, ini recession, lalu tarung Cina dengan Amerika Serikatnya keras. Ya, tapi kita sekarang di sini, kita sekarang di kuadran yang kita tidak inginkan. Ya, kalau ini makin jelek, ya misalnya katakanlah demokrasi kita gagal, nanti 2024 kita gagal, kita nggak bisa keluar dari resesi COVID misalnya, ya akan turun. Ya, global recession-nya kalau makin parah, mengarah ke pertarungan Amerika Serikat-Cina, perang nih, 2030-40, angsa hitamnya terbang. Ya, moga-moga kita bisa bergerak ke atas, 2035 di sini, nanti 2045 di sini, jadi white swan, atau nanti baru 2070 kita benar-benar menjadi regional power. Ya, pergerakan kira-kira 50 tahun. Ya. Jadi kira-kira kalau teman-teman sekarang mahasiswa usianya 20 tahun, itu, nah pergerakan 50 tahun pas nih, pas saat pensiun Indonesia jadi great power. Ya, teman-teman mahasiswa masuk Kemlu, pensiun, nah Indonesianya great power. Ya. Lalu yang diperhatikan ada satu binatang lagi, ini namanya gagak putih, white raven. Nah, white raven ini faktor X tidak terduga. Sejago apapun kita menganalisis data, mengumpulkan variabel-variabel, tiba-tiba boom terjadi white raven. Ya, angsa hitam dengan gagak putih. Ini angsa hitam, gagak putih yang menjadi lambang dari kami. Ya, Lab 45. Tujuannya membunuh angsa hitam, kalau bisa sebisa mungkin mengumpulkan sebanyak mungkin data sehingga kita nggak kaget-kaget gagak putihnya tidak terbang. Ini ada lampiran-lampiran, nanti saya kasih ke Mas Idil dengan Mas Gigin. Ini dibantu oleh Guntur. Ini tentang pidato Menlu awal tahun, setiap tahun dari 2021 terus sampai 2014. Yang sekali lagi silakan dilihat saja dokumen lebih lengkapnya di websitenya Kemlu atau minta langsung ke bagian informasi Kemlu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan. Terima kasih Mas Andi untuk paparannya, sangat menarik, sangat provokatif juga buat teman-teman.
jadi PR buat teman-teman untuk ya udah dikasih tugas tuh sama Mas Andi untuk mengkaji lebih dalam tentang kebijakan luar negeri Indonesia. Oke, ya kita akan mulai sesi ngobrol-ngobrolnya, Mas Andi. Mungkin kita ya hostnya di sini ada dua, ada saya lalu kemudian Mas Gigit yang mengajar mata kuliah ini. Lalu kemudian buat teman-teman kalau mau ada yang mau ditanyakan, silahkan disampaikan melalui chat box, lalu kemudian nanti kita bisa bahas pertanyaan tersebut. Oke, saya mau kasih kesempatan ke Mas Gigit dulu. Mas Gigit, silahkan. Makasih Dil. Mas Andi, tadi itu kita kan lihat ya, ada kuadran dengan cross tabulasi dua variabel ya. Nah, saya mau tanya tadi itu soal ini Mas, soal doktrin politik luar negeri kita yang bebas aktif itu. Kalau kita lihat kuadran Mas Andi tadi yang di dua slide terakhir tadi, ya, itu kan posisi Indonesia cenderung berada di wilayah weak state ya Mas ya, kalau kita lihat dari struktur power gitu ya. Nah, ini kalau kita misalnya nanti Indonesia misalnya geser ke, kalau kondisi sekarang itu Indonesia cenderung masih di wilayah sumbu X-nya itu adalah di weak state. Itu kan kita ngadopsi politik luar negeri bebas aktif ya Mas ya. Doktrinnya kan seperti itu. Nah, kalau kita geser ke kanan, kira-kira itu masih relevankah ataukah kita akan mengganti kecenderungannya doktrin luar negeri yang sekarang itu, Mas? Kalau lihat dari variabelnya, kalau kita geser dari weak state ke strong state, itu kecenderungannya itu secara teoritik atau secara empirik itu dimungkinkan nggak kita mengganti doktrin luar negeri yang sekarang? Oke, langsung saya jawab aja ya. Ya. Kalau kerangkanya yang kita pakai itu tentang power projection yang Machiavellian gitu ya, kata aktif nggak ada masalah, ya, kata aktif itu sama sekali nggak ada masalah, kata bebasnya yang bermasalah. Ya. Dulu ketika ini dirumuskan oleh Bung Hatta lewat Mendayung Dua Karang, itu kan pertarungan ideologinya sangat keras. Ya. Perang dingin itu tentang pertarungan ideologi antara Amerika Soviet, antara Barat Timur, ideologi kiri dengan ideologi liberal yang saat itu terjadi. Ya. Dan benar-benar pertarungannya itu tentang nilai. Nilai yang harus dianut oleh negara-negara di dunia. Lalu Amerika Serikat membuat sistem yang sering disebut sebagai Washington Consensus, misalnya liberal politiknya harus demokrasi, ngikutin multilateralisme globalnya lewat PBB, lalu ekonominya distabilkan dengan World Bank, tentang mata uang distabilkan lewat IMF, lalu kemudian diupayakan liberal ekonomi lewat globalisasi free trade ya dari WTO, free trade yang menjadi pilarnya. Nah, ini pilar yang bertahan itu dari Perang Dunia Kedua selesai sampai sekarang ya. Dan kalau dilihat kita nggak keluar dari pilarnya Amerika Serikat itu. Mengandalkan PBB, ya. Mengandalkan free trade globalization WTO, ya. Kalau ada stabilitas moneter mengandalkan IMF, ya. Bekerja sama misalnya untuk pembangunan, dana-dana pembangunan dengan World Bank, iya. Kita nggak keluar dari Washington Consensus itu, kita nggak keluar. Tapi itu adalah buah perang dingin. Ya, Uni Soviet dengan bloknya saat itu melakukannya lain, ya, melakukannya lain dan gagal total. 8991 gagal total, sehingga sistem yang tersisa ya Washington Consensusnya Amerika Serikat itu. Ya. Dan dengan cara seperti itu untuk saya kata bebas menjadi tidak relevan, ya, karena arsitektur globalnya cuma satu, nggak ada pilihan mau bergerak kemana, ya
kita mengatakan kita tidak mau beraliansi militer, ya aliansi militer itu salah satu bagian dari Amerika Serikat mengamankan pengaruhnya setelah Perang Dunia Kedua, ya terutama dengan keberadaan NATO. Ya, dua cara Amerika Serikat mengamankan pengaruh dunianya. Satu, keberadaan NATO yang paling keras, yang kedua Amerika Serikat hadir di mana-mana. Ya. Timur Tengah hadir, di Asia Pasifik hadir di mana-mana. Kita nggak punya pilihan, tidak bisa bergerak dari arsitek ekonomi, politik, dan militer globalnya Amerika Serikat. Jadi kalau secara makro, Machiavellian, power projection dunia itu ya masih sama antara Perang Dunia II, Perang Dingin dengan sekarang. Ya. Nah, tapi yang hilang cuma satu, yang hilang Perang Dingin 1.0 itu ada nih ideologinya, ada komunis lawan liberalnya, ya, dan itu Amerika Serikat dengan Soviet. Sekarang katanya kita masuk nih ke Perang Dingin 2.0. Ya, Perang Dingin 2.0 perubahannya yang pertama, negaranya yang pertama Amerika Serikat dengan Cina, bukan lagi dengan Soviet. Yang kedua, faktor ideologi udah nggak ada sama sekali. Ya, faktor ideologi nggak ada sama sekali. Lalu heartland-nya, perebutan heartland-nya, ya, mainland kalau pakai Mackinder gitu, ya, dulu intinya ada di Eropa Tengah dan Eropa Timur, ya, sekarang intinya ada di Asia Tengah, Asia Pasifik dan Afrika. Geser perebutannya, geopolitiknya geser dari semua Eropa Tengah Timur bergeser sekarang ke kawasan kita karena pertarungannya antara Amerika Serikat dengan Cina. Faktor ideologinya tidak lagi ada, berubah menjadi pertarungan teknologi. Ideologi itu diganti menjadi penguasaan teknologi. Nah, penguasaan teknologi yang mencemaskan di Perang Dingin 2.0 itu adalah platform infrastruktur digital. Ya, itulah inti pertarungan Amerika Serikat lawan Trump, lawan Huawei. Ya, Trumpnya panik. Kalau Huawei dilepas begitu saja, dunia ini akan punya satu platform 5G. Huawei. Nggak ada yang lain. Ya, panik Trump ketika di Australia masuk, di Pasifik Selatan total 100%. Filipina yang galak dengan Cina tentang Laut Filipina Barat, ya Huawei juga. Kita satu koridor ring Pasifik kita, Huawei. Dari 3 koridor, 1 Huawei. Ya, yang bergerak nanti ke Jerman, Huawei, ya bisa-bisa satu platform tunggal untuk infrastruktur 5G ke depan. Karena itu direm. Ya, jadi Amerika Serikat melawan Cina itu kira-kira caranya begini. Analogi saya selalu balap Formula 1 ya. Balap Formula 1, bagaimana cara Amerika Serikat memenangkan balap Formula 1 lawan Cina, itu bukan dia menciptakan mobil yang bisa ngebut secepat-cepatnya, ya, tapi memastikan Cinanya ngerem terus. Cara aneh kan untuk menang balapan. Jadi katakanlah ini Hamilton lawan Verstappen gitu ya. Cara Hamilton untuk menang adalah membuat Verstappen-nya ngerem. Nah kan aneh. Ya, nggak realis banget itu. Nggak realis banget. Ya mestinya ngebut. Ya kemarin panik dengan rudal hypersonic. Ya, mengatakan ini momentum Uni Soviet mengirimkan Sputnik. Ya. Reaksi normalnya Amerika Serikat adalah ya buat hypersonic juga. Reaksi normalnya, tapi reaksi sekarang Amerika Serikat adalah meminta Cina stop percobaan rudal hipersoniknya. Padahal Cinanya setelah hipersonik akan pindah dengan mempersenjatai satelit. Sudah panik lagi Amerika Serikat. Karena sekarang Cina punya satelit yang bisa dengan mudah digerakkan di orbit. Nah, satelitnya bisa mengeluarkan tangan, ya, tangannya bisa ngambil satelit yang lain. Bisa rontok semua tuh satelitnya Amerika Serikat yang stationary. Ya, sementara satelitnya Cina bergerak dinamis. Ya, bisa bergerak lintas orbit. Kayak pesawat kecil lah. Dan itu ada tangannya yang bisa mengambil satelit-satelit apapun, termasuk satelit militer. Nah, reaksi Amerika Serikat hari ini itu bukan mengembangkan hipersonik, bukan mengembangkan satelit tandingan, tidak. Meminta Cina stop.
tadi meminta mobil lawan ngerem. Itu reaksi Amerika seperti ini. Dan itu menunjukkan penurunan dari power projection-nya Amerika Serikat. Ya, Cina secara diam-diam gitu, stasiun ruang angkasa internasionalnya luar biasa. Ya, bolak-balik astronotnya Cina ke stasiun ruang angkasa itu ya normal-normal aja untuk Cina. Tidak ada lagi, udah kayak orang mau pergi dari pesawat ke luar negeri. Ya, udah normal-normal saja. Nah, Amerika Serikat sekarang kemudian masuk dengan mengatakan harus diatur tentang penggunaan satelit stasiun di ruang angkasa. Muncul lagi itu Space Treaty, berusaha dilakukan lagi oleh Amerika Serikat. Bukannya melakukan lompatan teknologi, malah berusaha membuat lawannya ngerem. Ya. Nah, nanti begitu perang dingin 2.0-nya terjadi, baru ada opsi untuk saya ya, baru ada opsi untuk Indonesia. Bebasnya mau kemana? Ya, tapi kalau seperti yang tadi saya gambarkan, masih IMF, World Bank, PBB, kita dikelilingi oleh aliansi Amerika Serikat dan seterusnya, kata bebas itu nggak ada untuk kita nggak punya opsi. Kita harus berada dalam kerangka arsitektur keamanan hegemonik globalnya Amerika Serikat. Opsinya apa kalau tidak ke sana? Nah, begitu nanti ada perang teknologi, perang dingin tentang teknologi, baru kita punya opsi. Ya, mau kita misalnya lupakan pertarungannya lalu kita otonom, wah itu ilusi banget sekarang. Masih jauh banget untuk kita benar-benar otonom. Ya, bahasa lebih keras dari otonom itu self-sufficient kalau bahasa Inggris. Yang lebih keras lagi dari self-sufficient, autarki. Ya, di dunia ini negara yang punya doktrin politik luar negeri yang autarki dalam sejarah dunia cuma dua. Yang pertama Nazi Jerman, yang kedua Korea Utara. Cuma dua itu. Ya, nggak yakin saya tiba-tiba kita bergeraknya independen, otonom, self-sufficient, lalu autarki. Nggak mungkin. Sementara ya, teman-teman yang di HI akan belajar ya dunia mengarah ke kata sakti interdependence. Tidak mengarah ke kata tadi otonom, self-sufficient, atau autarki. Oke, itu untuk pertanyaan dari Gigin. Oke. Mas, saya mungkin elaborasi lagi pertanyaan dari Gigi Mas, terkait dengan tadi debat terkait dengan bebas aktifnya oke, saya sepakat. Lalu kemudian bebasnya yang mungkin perlu redefinisi atau pergeseran kali ya, atau mungkin ya ada decisive turn terkait dengan hal tersebut. Nah, yang saya lihat terkait dengan bebas, kita tuh selalu jadi batasan buat Indonesia, Mas. Batasan kalau misalnya, kita nggak boleh deket banget dengan negara tertentu, kita nggak boleh aliansi dengan negara tertentu, dan sebagainya. Tapi bicara tentang itu lebih banyak di kerangka politik, kerangka militer. Tapi kalau misalnya di ekonomi malah kita bebasnya kok nggak kepake juga ya, Mas ya. Dalam artian ya zamannya Pak Harto misalnya kita beneran deket dengan Amerika Serikat dan program kita disetir juga oleh IGGI misalnya. Kemudian IMF juga menyetir kita juga misalnya. Nah sekarang ya kalau misalnya dipersepsikan atau didefinisikan bebas itu adalah independence, kalau kita bisa bikin kebijakan sendiri. Toh di bidang ekonomi kita nggak seperti itu. Jadi apakah ini bisa didefinisi untuk di bidang pertahanan atau di bidang politik seperti dengan di bidang ekonomi tadi? Ya, makasih Idil. Ya bisa saja misalnya perdebatan ekonominya sekarang ya. Kita mau masuk ke katakanlah pakai kata keras blok perdagangan regional yang mana? Ya, pilihannya katakanlah ya sudah kita pakai kerangka besar global saja, WTO, tidak perlu ada regionalisme perdagangannya, ya. Atau lebih ekstrim, kita coba yang agak susah itu melakukan perjanjian bilateral, ya, free trade bilateral yang kemudian nanti ada domino efeknya. Kita melakukan bilateral
negotiation dengan Australia, lalu Australia ternyata punya kerangka yang sama dengan Selandia Baru, akhirnya kita secara tidak langsung punya kerangka yang sama antara Indonesia, Australia, Selandia Baru, dan seterusnya. Ada domino efeknya. Atau multilateralnya dalam regional, ya. Di satu sisi bisa saja berargumen itu ada kebebasan bagi kita untuk memilih, ya. Tapi kalau saya kembalikan ke makronya, ke Washington Consensus, saya mengatakan nggak ada punya pilihan dong. Itu tetap Washington Consensus free trade. Itu tetap konsensus Washington Consensus tentang ekonomi liberalization. Kita nggak punya pilihan. Misalnya arah politik dalam negeri kita. Apa kita sekarang ada yang punya pilihan selain konsolidasi demokrasi? Menuju 2024 pemilu, nanti 2029 pemilu, apa ada pilihan lain selain kata konsolidasi demokrasi? Tidak ada. Nah, itu berarti balik lagi, ya itulah sistem global, arsitektur global yang dirancang oleh Amerika Serikat. Ya, di Indonesia, kata liberalisasi politik, liberalisasi ekonomi tidak terlalu dominan dipakai, lalu diganti dengan kata konsolidasi demokrasi dan globalisasi. Ya, liberal politik itu menjadi konsolidasi demokrasi, liberal ekonomi menjadi globalisasi atau perdagangan bebas. Tapi itu liberalisme politik dengan ekonomi dasar pilar dari Washington Consensus. Amerika Serikat kuatnya di dua dasar pilar itu. Ya, dulu masih ada nilai ideologinya. Ya, jadi kalau dulu orang tidak ingin memakai liberal politik, yang pakai sistemnya Soviet. Ya, pemerintahan otokrasi, ya, partai tunggal yang sekarang dilakukan oleh Cina. Tidak mau liberal ekonomi, keluar dari kerangkeng dolar, misalnya pakai perdagangan barter, ya, pakai dulu komunisme internasional, pakai itu. Nah, sekarang opsinya apa? Ya, opsinya kan belum muncul. Ya, misalnya ya, kalau saya tanya, kalau kita tidak mau free trade antar negara, bilateral atau multilateral, opsinya apa? Kalau kata free trade, liberal ekonomi itu mau kita hilangkan. Kalau kita tidak mau memakai stabilitas moneter yang berpegang kepada stabilitas nilai tukar dolar, kuncinya apa? Mau pakai kripto, Bitcoin, mau pakai perjanjian khusus antara rupiah dengan RMB, ya, kan masih belum kelihatan. Ya, walaupun terlihat ada variasi-variasi bilateral dan regionalnya, tapi kerangka besarnya sama. Yaitu di titik itu Fukuyama betul, the end of history. The end of history dalam arti kita nggak ada pilihan ideologi politik, ideologi ekonomi lain saat ini. Nggak ada. Ya. Nah, tapi yang menarik mungkin yang tadi Mas Idil katakan tentang aliansi militer. Ya, satu negara beraliansi normalnya karena ingin sama-sama menghadapi musuh X, normalnya ya. Satu negara beraliansi itu karena trade base. Ya. Nah, Indonesia kalau seandainya memutuskan untuk beraliansi, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi musuhnya siapa. Ya, kalau dalam sistem global, ya pilihan Indonesia hari ini mengidentifikasi di kawasan, mengidentifikasi aliansi lawan Amerika Serikat atau aliansi lawan Cina. Tinggal itu, ya pilihannya. Tapi kalau misalnya kita memilih aliansi lawan Amerika Serikat, nggak akan konsisten dengan kerangka liberal politik dengan liberal ekonominya. Nggak akan konsisten dengan kerangka misalnya stabilitas moneter global yang kita masih ditopang oleh dolar. Nggak akan konsisten. Nah, itu yang membuat walaupun kata bebasnya seolah-olah kita tidak masuk ke blok ini, tidak masuk ke komitmen militer ini, dan seterusnya, tapi pilihan paradigmatik ideologi politik ekonominya nyaris nggak ada untuk kita. Kita dari akhir Perang Dingin sampai hari ini, jadi dari 90 sampai 2020 gitu ya, sudah 20 tahun, secara paradigmatik kita itu cuma punya satu koridor. Fukuyama itu benar, end of history terjadi. Tidak ada tarung lagi.
Kita benar-benar di satu koridor itu sampai nanti kemunculan Beijing Consensus misalnya. Ya, Beijing Consensus itu apa? Beijing Consensus itu infrastruktur ya yang dibiayai oleh Cina ya dengan G2G, bukan lagi mengandalkan B2B tapi mengandalkan G2G. Nah, infrastruktur di dalamnya ada nanti standarisasi platform teknologi, terutama teknologi digital. Nah, Cina tidak memulainya dengan nilai, dengan ideologinya pertarungannya Fukuyama. Ya, dia memulainya dengan yang paling bawah, yang keras, hardware. Cina itu mulainya dengan hardware, dengan infrastrukturnya. Tapi apakah nanti Washington Konsensusnya akan ditantang dengan Beijing Konsensus sehingga secara besar kita bisa memilih dua pertarungan ini? Ya, belum tahu, belum kelihatan sekarang. Indikasinya sudah mulai kelihatan. Tapi apakah ini akan menjadi pertarungan hegemoni baru, memunculkan transisi hegemoni baru, itu belum terlalu kelihatan. Koridornya untuk saya masih cenderung koridor tunggal itu. Baik Mas, ya mungkin pertanyaan berikutnya juga, karena menarik juga bicara tentang memposisikan Indonesia di antara pertarungan US-China. Ya kita seakan-akan memang bukan disuruh ya, mengatakan bahwa jangan paksa kita untuk memilih, jangan paksa kita untuk memilih antara US atau China. Kita mau kerjasama dengan kedua belah pihak. At some point ya sangat pragmatis sih, tapi ya kedua negara kan meminta komitmen juga dari kita. Dan sekarang kalau misalnya dilihat kondisi realnya, dengan kita tidak jelas berada di antara, ya seakan-akan kayak misalnya China ngebully kita juga nih Mas sekarang dengan keberadaan militernya di perbatasan kita. Lalu kemudian US misalnya ya kayak tidak menganggap kita juga ketika misal kemarin ketika membuat AUKUS, kita kan udah ketemu dengan Australia 2 minggu sebelumnya, lalu kemudian setelah itu AUKUS di launch. As if kita nggak tahu apa-apa tentang hal tersebut, padahal kita cukup dekat dengan negara-negara tersebut. Jadi seakan-akan malah dengan kita nggak jelas, malah jadi agak disepelekan. Menurut Mas Andi, gimana tentang hal tersebut? Ya kemungkinannya cuma satu ya kalau untuk saya, kalau seperti itu. Kita balik ke arah menjadi weak state tampaknya tidak, menuju strong state great power juga akan berjalan lebih lamban. Jadi kita ya akan masuk kalau secara ekonomi namanya middle income trap, ya, atau menjadi negara mediocre, ya begitu-begitu saja. Ya, lalu kuadrannya mungkin kuadran yang kiri atas ya, Indonesianya membaik gitu ya, tapi kemudian secara power production dia so-so di tengah-tengah. Ya, kita terperangkap menjadi negara mediocre karena tidak mampu untuk keluar. Tapi kalau dilihat dari proses transisi hegemoni normal kok itu, dalam artian begini, saya mempelajari transisi hegemoni itu terus kemudian menemukan dari tahun 0 Masehi, dari tahun 0 sampai tahun 2020 itu kira-kira terjadi 17 kali pergantian hegemoni di dunia, ya. Dari misalnya Romawi tahun 0, dia terlalu, katanya Paul Kennedy itu terlalu imperial overstretch, dia kewalahan ngadepin Asterix Obelix gitu, lalu pecah diganti Kekaisaran Romawi Barat, ya ditantang oleh Ottoman, Konstantinopel jatuh dan seterusnya, itu 17 kali ya tarung hegemoninya. Sekarang tarung hegemoni ke-18. Tarung hegemoni ke-17 itu paling menarik antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Kenapa? Karena di tarung-tarung hegemoni sebelumnya itu kelar karena ada perang besarnya. Benar-benar ada perang besarnya kelar, lalu memunculkan hegemoni baru. Ya, misalnya katakanlah Perang Dunia I, Perang Dunia II, itu pertarungan antara Inggris hegemon maritim dengan negara penantangnya di kontinental Eropa, ya, terutama Prusia dan Jerman Nazi. Ya, yang keluar sebagai hegemoni bukan Prusia, Jerman Nazi, dan juga bukan Inggris. Ya, yang keluar sebagai hegemoni Amerika Serikat. Ya, muncul dia sebagai hegemoni barunya.
lalu ditantang oleh Uni Soviet. Eropa Baratnya tumbang sebagai hegemon. Mereka mungkin dari tahun 700 sampai 1800 hegemonnya di Eropa Barat. Hegemon global itu di Eropa Barat, Eropa Selatan. Ya ganti-ganti aja tuh antara Inggris, Perancis, lalu ada Belanda, Portugal, Spanyol, ganti-ganti di situ hegemoninya. Nah, begitu Perang Napoleon kelihatan kemunduran, Perang Dunia I, Perang Dunia II memunculkan Amerika Serikat lawan Soviet. Ya, Eropa Baratnya baik-baik aja, tapi bukan lagi great power. Ya, mereka menjadi strong power, tapi tidak great power, apalagi hegemonic power. Nah, di 45 sampai tahun 91, tarung hegemoninya terjadi, bipolar, Uni Soviet tumbang tanpa perang besar. Ya, perangnya proksi. Ya, ada di Vietnam, ada di Afghanistan, ada di Korea, termasuk di Indonesia dan seterusnya. Perangnya itu terjadi perang proksi. Nah, sekarang Amerika Serikat hegemon tunggalnya ditantang, kelihatan banget ditantang oleh Cina. Ya, tapi tantangan Cina itu kalau ngelihat rencana strategis pembangunan militer Cina, ya kira-kira baru akan kelihatan 2050 ke atas. Ya, karena Cina range militernya panjang dari tahun 1980 sampai tahun 2050. Ya, mereka punya 3 tahap. Tahap pertama sudah selesai tahun 2000, tahap kedua sudah selesai tahun 2020, baru saja sekarang mereka masuk ke tahap ketiganya tahun 2020 sampai 2050. 70 tahun rencana pembangunan militer Cina. Ya, saya selalu bilang ke teman-teman di Lab 45 itu, terakhir kali ada satu negara melakukan perencanaan militer 70 tahun dan nyaris menjadi negara hegemon, negara itu adalah Jepang. Rencananya disebut restorasi Meiji, dimulai 1870 sampai 1940. 1 tahun setelah restorasi Meiji tuntas, dia serbu itu Pearl Harbor. Cina itu baru kelar nanti 2050. Ya, baru rencana, dia baru benar-benar siap menjadi great power di Asia Pasifik nanti antara 2040 sampai 2050. Dan sekarang satu-satunya negara di dunia yang punya perencanaan 70 tahun dan jalan konsisten, tidak putus, tidak berubah, ya Cina. Ya. Kita dulu misalnya punya GBHN, nggak ada lagi. Ya, setiap kali presiden muncul berganti, ya kebijakannya ganti. Ya, kalau teman-teman lihat di media ada usulan misalnya amandemen Undang-Undang Dasar 45 memunculkan haluan negara, tapi baru wacana, belum ada rencananya. Rencana militer kita sekarang 2006 sampai nanti 2024. Ya, setelah 2024 apa nggak tahu, belum ada perencanaan militernya. Pak Prabowo menawarkan sampai 2044 sudah ribut karena angkanya dianggap fantastik 1.700 triliun. Ya, sudah ribut di situ. Jadi kalau dilihat dari transisi hegemoni seperti itu, ya wajar kalau kemudian Indonesianya belum bisa power projection-nya dari beralih dari strong state menjadi regional power. Ya, karena kalau dilihat dari transisi hegemoni, memang akhirnya kita memperhatikan saja tarung besarnya. Ya, tarung besar di kawasan ini ya Amerika Serikat, Cina, ya paling nanti memunculkan India. Ya, Amerika Serikat, Cina, India. Jadi kalau tadi pertanyaan tentang kata bebasnya, mungkin akan relevan nanti di tahun 2035 ke atas, ketika kita benar-benar sudah bisa melihat imbas dari friksi antara Amerika Serikat dengan Cina. Nah, di situ kata bebas itu benar-benar diuji, mau Amerika atau mau Cina. Tapi sekali lagi, yang saya lihat arsitektur politik keamanan ekonomi global itu masih arsitekturnya Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua. Arsitekturnya Cina belum kelihatan, sehingga untuk saya secara strategis makro, kita sebetulnya belum memilih. Kita masuk dalam arsitektur yang sudah mapan sejak Perang Dunia Kedua itu. Mas, ini agak geser topiknya ya kali ya. Ini kan kalau kita lihat ya, dari Indonesia kan sudah 76 tahun ya, more or less. Dari sepanjang waktu itu pemerintahan silih berganti gitu ya. Orde lama, orde baru, kemudian
pasca Orde Baru sampai dengan sekarang gitu ya. Yang membedakan antara kebijakan luar negeri atau politik luar negeri dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang sekarang sampai sekarang itu soal Israel Palestina itu apa ya Mas ya? Yang berbeda ataukah justru sebenarnya kita cenderung sifatnya itu continuity kalau kita lihat soal Israel Palestina gitu Mas? Apa yang membedakan dari satu rezim ke rezim yang lain ataukah cenderung konsisten narasi atau jargon politiknya, Mas? Yang saya lihat untuk beberapa isu termasuk Palestina, Laut Cina Selatan, itu Kemlu sudah relatif berhasil menciptakan semacam pakem ya, prinsip dasar apa yang perlu dilakukan dan disampaikan oleh Indonesia di forum-forum internasional atau di publik ya kalau tentang Israel Palestina ya prinsip dasarnya selalu mengutip pembukaan UUD 45 tentang hak kemerdekaan, menghapus penjajahan, mengutip tentang sejak konferensi Asia Afrika kita berkomitmen ya untuk menghilangkan kolonialisasi imperialisme ya, dan kita sekarang punya satu hutang tersisa sejak Asia Afrika 55 ya, hutang tersisa kita adalah Palestina ya, lalu kita menginginkan Palestina merdeka ya, menjadi satu negara. Kita tidak bisa melakukan hubungan apapun ya dengan Israel selama Israel masih melakukan aksi-aksi yang kita sebut sebagai penjajahan untuk kemerdekaan Palestina. Ya, itu pakemnya. Ya, pakemnya menjadi semacam prinsip dasar yang terus-menerus kita pegang, dan selama tidak ada perubahan yang signifikan di situasi Palestina, di kebijakan-kebijakannya Israel, pakem itu kita pertahankan. Ya, pakem lainnya misalnya tentang Laut Cina Selatan. Pakem kita adalah kita bukan claimant state, teritorial kita kedaulatannya utuh, kita berusaha menjalankan hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif kita, lalu kita mendorong negara-negara yang memiliki sengketa teritorial untuk menggunakan mekanisme yang dikembangkan oleh ASEAN, COC dan DOC, dan menghormati atau merujuk kepada hukum laut internasional UNCLOS 82. Itu sudah kayak menjadi pakem. Ya, menjadi pakem yang di satu sisi ya memudahkan kita untuk kemudian merancang kebijakan ke depan. Tadi untuk Palestina, balik ke pertanyaannya Gigin, ya relatif pakem itu terjaga ya dari kementerian-kementerian. Jadi misalnya ya kalau lihat katakanlah tidak ada perubahan yang terlalu signifikan ketika misalnya Habibie yang saat itu ring satunya banyak dari kalangan ICMI misalnya dengan Gus Dur ya yang jelas-jelas NU tentang Palestina ya, dibandingkan misalnya dengan Pak Harto atau dibandingkan sekarang dengan Pak SBY dengan Pak Jokowi, karena pakemnya itu terjaga ya. Sama dengan Laut Cina Selatan ya, dikatakan Pak Jokowi mungkin dinilai lebih dekat dengan Cina karena masalah kerjasama ekonomi, investasi dan seterusnya, tapi begitu ada gangguan di Laut Cina Selatan ya, Pak Jokowi, Ibu Menlu kembali dengan pakem itu, dengan prinsip dasar itu, tidak bergerak. Jadi tidak misalnya mengatakan ke Cina, ayo kita ciptakan atau kita bertemu bilateral untuk membicarakan Laut Cina Selatan, nggak pernah. Kita selalu bilang masuk kembali ke mekanisme yang sudah dilakukan bertahun-tahun oleh ASEAN, COC dengan DOC-nya, balik ke situ. Ya, ASEAN centrality-nya selalu ditekankan. Ya, itu sudah. Nah, ada beberapa isu yang memang Pejambon berhasil menciptakan pakem formula dasarnya, ya, yang dari si pakem prinsip dasar itu, kemudian di satu sisi bisa dijaga konsistensi kita, nah, di satu sisi lain, ya kalau misalnya dibutuhkan kebijakan-kebijakan cepat karena ada insiden,
kita sudah tahu bagaimana kita melakukan keberpihakan ke dalam satu isu karena ada pakem-pakem. Baik, mungkin saya geser lagi juga nih Mas, yang lumayan menarik juga ASEAN. Sebelumnya ketika Pak Jokowi yang pertama, ASEAN itu kayak satu di antara beberapa. Jadi kayak misalnya kita IORA juga, ASEAN kemudian ya fokus tapi kemudian tidak sefokus itu dan sebagainya. Setelah itu kemudian di pemerintahan yang kedua terlihatnya agak cenderung untuk lebih fokus lagi nih ke ASEAN. Kita ngusung AOIP pada waktu itu, ASEAN Outlook of Indo-Pacific, lalu kemudian mengedepankan ASEAN Centrality, dan ya sekarang bisa dibilang cukup banyak bermain juga di playground ini lagi. Nah, faktor apa yang mungkin membuat kita jadi kayak shifting lagi nih Mas? Karena di pertama saya lihat lebih ke Global Maritime Fulcrum yang kemudian saat ini hilang kan. Sekarang kemudian ASEAN yang cukup di highlight juga oleh Bu Menlu pada waktu pidatonya juga ketika yang 4D plus 1I itu Mas. Yang pertama ya sebetulnya ASEAN sebagai lingkaran konsentrik terdalam Indonesia kan tidak pernah hilang ya. Di situ nggak pernah hilang, terus-menerus menjadi perhatian utama lah. Ya. Jadi kalau misalnya saya melihat jenjang karir gitu ya, pejabat-pejabat eselon 3, 2, 1 di Kemlu, terlihat bagaimana Dirjen ASEAN itu tetap penting. Ya. Jadi orang-orang yang kemudian akan menduduki posisi-posisi strategis, menjabat sebagai duta besar di negara-negara utama, itu kecenderungannya akan mampir dulu itu di Dirjen ASEAN, ya, apakah sebagai direktur atau bahkan sebagai dirjennya. Ya, jadi ngelihat pergerakan karir itu aja kelihatan bahwa posisi itu signifikan. Ya, seperti misalnya di tentara lah. Ya, kalau di Angkatan Darat itu Pangdam Jaya, Pangdam Jakarta, Pangdam Siliwangi, Pangdam Diponegoro selalu diisi orang-orang yang nanti proyeksinya ke bintang 4. Ya, Dirjen ASEAN ya kira-kira mirip-mirip seperti itu. Jadi tidak menurun signifikansinya, pentingnya ASEAN untuk politik luar negeri Indonesia. Nah, mungkin yang agak berbeda di masa misalnya Pak Harto gitu ya, ya Pak Adam Malik sebagai Menlu ya memang sangat mengutamakan ASEAN ya, karena saat itu intinya betul-betul stabilitas Asia Tenggara setelah konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia ya. Ke Pak Mokhtar Kusuma Atmaja, kontribusinya yang saya baca itu 3 ya kira-kira. Ya, yang pertama Pak Mokhtar Kusuma Atmaja itu tentunya UNCLOS ya, UNCLOS 82 ya tentang hukum lautnya. Nah, untuk hukum laut itu dukungan dari negara-negara ASEAN menjadi penting. Ya, karena ya mereka yang pertama kali akan berdampak ketika laut Indonesia menjadi archipelagik. Ya, dengan semua konsekuensi di hukum lautnya. Ya kan? Ya Filipina tentunya juga posisinya mirip dengan kita ya untuk menjadi archipelagik itu. Nah, tapi di masa Pak Mokhtar Kusuma Atmaja yang paling benar-benar kelihatan adalah diplomasi multi layer berlapis untuk menyelesaikan Kamboja. Ya, nah di situ kepemimpinan Indonesia kuat banget. Ya, nah, jadi kalau teman-teman yang sekarang angkatan sekarang nggak lagi kena ya, nggak lagi punya memori tentang bagaimana kita dulu melakukan diplomasi panjang ya untuk melakukan mencari solusi damai ya, friksi karung antara Vietnam dengan Kamboja, lalu Kamboja itu yang kita selesaikan kudeta dalam negerinya loh, masalah Khmer Merah. Ya, dan itu panjang ya, 8 tahun ya dilakukan gitu ya. Dan lalu setelah itu
ada perjalanan panjang tentang Laut Cina Selatan. Ya, nah mungkin sekarang ASEAN kembali mengemuka karena ada masalah Myanmar. Ya, masalah Myanmar itu memori saya langsung ke Pak Mokhtar Kusumaatmadja. Ya, hanya bedanya waktu di masa Indonesia Pak Mokhtar itu leadershipnya Pak Mokhtar kuat sekali. Ya, sementara sekarang di masa Bu Menlu yang dipentingkan adalah konsensus bersamanya ya antara negara-negara ASEAN. Ya mungkin kalau ingin tahu lebih dalam gitu, ya diplomat-diplomat senior itu bisa diajak bicara ya, tapi mungkin forumnya lebih kecil, dipastikan tertutup ya untuk tahu bagaimana mereka ya melakukan interaksi luar biasa panjangnya untuk mencapai konsensus-konsensus itu. Jadi bisa dikira-kira, moga-moga satu saat dokumen publiknya muncul. Negara mana yang sifatnya keras, negara mana yang lunak, negara mana yang berusaha menjadi penengah, dan seterusnya untuk masalah ASEAN itu muncul. Nah, tapi memang di masa Pak Jokowi, terutama di periode 2 ya, terutama mungkin di 2018 ya, menjelang periode 2-nya Pak Jokowi, ada kesadaran untuk memprioritaskan diplomasi ekonomi. Ya, kemudian Ibu Menlu itu berkali-kali memberikan target-target diplomasi ekonomi kepada para duta besar. Ya, targetnya bisa tentang pasar baru untuk produk-produk Indonesia, ya, bisa tentang kemungkinan kerjasama investasi dari negara itu ke kita, ya, dan lain-lain. Jadi diplomasi ekonomi seperti yang tadi saya sampaikan range-nya menjadi nomor 1 ya di masa Ibu Menlu. Ya. Dan memang harus mencari pasar baru. Ya, karena itu bergeraknya ke Afrika, bergeraknya ke Asia Selatan, bergeraknya ke Amerika Latin. Ya. Nah, kalau untuk investasi, sejak krisis finansial Amerika Serikat 2008, ya, seluruh dunia itu menyadari bahwa sumber investasi itu cuma 3. Ya. Kalau negara, itu yang disebut sebagai negara petrodolar. Ya, Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan kawan-kawan. Yang kedua Cina, ya, yang liquid, yang cadangan dolarnya luar biasa. Ya. Yang ketiga dengan yang disebut konsorsium finansial global. Ya, di 2 tahun ini namanya kemudian menjadi blended financing, yaitu kombinasi antara pemerintah, perusahaan di nasional dengan konsorsium globalnya. Ya, jadi muncul seperti itu. Jadi misalnya kalau dilihat konsorsium global yang berusaha kita tarik, katakanlah kerjasama kereta api cepat, nah, itu blended financing-nya muncul. Ya, APBN-nya ada, investasi dari Cina ada, investasi dari perusahaan nasional juga ada. Ya, kita melakukan kerjasama untuk mendirikan kawasan-kawasan ekonomi atau industri strategis ya yang sekarang berusaha dilakukan. Morowali sudah berhasil, lalu akan ada di Kalimantan Utara, akan ada di Halmahera, dan seterusnya. Itu blended financing-nya dimunculkan. Nah, itu memang target baru. Ya, target baru untuk membuat Indonesia terungkit ya pertumbuhan ekonominya. Dan itu mungkin yang sering disampaikan oleh Rizal Sukma. Ya, sebaiknya untuk politik luar negeri Indonesia, ASEAN itu dijadikan dalam bahasa Inggris itu one pillar of our foreign policy, bukan the pilar. Ya, bukan pilar utama atau bahkan bukan apalagi satu-satunya pilar. Jadi kata D-nya di pilar oleh ASEAN itu dihilangkan menjadi hanya pilar. Sebagai konsekuensinya, pilar lainnya harus juga dipertimbangkan. Jadi kalau Rizal Sukma lebih provokatif akan mengatakannya, untuk politik luar negeri Indonesia, ASEAN itu terlalu kecil untuk Indonesia. Indonesia harus bergerak ke forum-forum regional multilateralisme yang lain tanpa meninggalkan ASEAN.
Thank you, Mas Andi. Mungkin saya mau mengajak teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ke Mas Andi, boleh raise hand, lalu kemudian nanti diungkapkan pertanyaannya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Sambil menunggu peserta kuliah kali. Ya, sambil menunggu mungkin ya ada satu pertanyaan lagi dari saya sih, Mas Andi, terkait dengan Papua lalu kemudian Pasifik Selatan, Mas. Ya, kita ada Indo-8, lalu kemudian arahnya lebih banyak ke Pasifik, bantuan-bantuan yang kemudian kita kasih itu satu, lalu kemudian bicara tentang Pasifik, mereka masih tetap juga menyuarakan suara yang sifatnya negatif terhadap apa yang terjadi di Papua. Lalu di sisi lain, ya tadi ketika kita, ya kemarin misalnya yang saya lihat, dan ini bahasan juga di Kompas, kita kalau misalnya ada hal-hal yang negatif seperti itu, bisa dibilang kayak misalnya di UNGA kemarin, yang kita kirim adalah diplomat muda. Seakan-akan kemudian kita tidak terlalu care mungkin ya Mas ya, terhadap hal tersebut misalnya di satu sisi, walaupun di sisi lain mungkin merasa bahwa ya kita udah ngelakuin sesuatu terhadap hal tersebut. Lalu saya juga yang cukup menarik juga bicara tentang, ya kalau kita lihat di Twitter, lalu kemudian hashtag West Papua, itu ya gerakan yang kemudian muncul dari Indonesianya sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak counter dalam artian ya kemarin ada ketika PON misalnya, tapi Kemenlu di Twitternya lebih banyak bicara tentang ya pakai bahasa Indonesia, lalu kemudian bicara tentang Papua dalam kerangka PON tersebut. Padahal kan yang didengar atau yang dilihat oleh kompatriot di luar itu yang berbahasa Inggris, dan itu lebih banyak gerakan-gerakan yang sifatnya ya negatif terhadap yang terjadi di Papua. Bagaimana menurut pendapat Mas? Lagi-lagi untuk Papua itu seperti tadi Palestina, Laut Cina Selatan, kita sudah ada pakemnya ya. Pakem itu mengatakan kedaulatan NKRI di Papua final, referendum Papua juga final. Kalaupun ada dialog bisa dilakukan, tapi tidak akan merombak hasil referendum yang sudah dilakukan, dana itu adalah sah, absah. Nah, mungkin salah satu yang selalu menjadi titik debat tentang pakem adalah kita berusaha tidak melakukan internasionalisasi ya masalah Papua. Ya. Nah itu kalau misalnya terjadi insiden, terutama kekerasan yang mengarah kepada pelanggaran HAM di Papua, kita cepat bergerak untuk segera melakukan proses hukum nasionalnya. Sehingga dunia tidak bisa mengatakan bahwa terjadi pembiaran impunitas hukum ya, untuk kekerasan di Papua. Proses hukum nasionalnya dijalankan. Itu untuk mencegah nanti misalnya Dewan HAM PBB masuk, mengirim investigator, dan seterusnya. Ya, jadi internasionalisasinya yang berusaha kita lakukan. Nah, itu pakemnya kira-kira seperti itu. Nah, hal lain yang juga sekarang kita sadari adalah ya banyak pihak menggunakan Papua itu sebagai proksi untuk menekan Indonesia. Ya, jadi pada saat Indonesia mengambil kebijakan A yang membuat Cina gelisah gitu, ya Cina bisa aja tekan tombol tertentu yang membuat kemudian ada aktivis di Pasifik Selatan bergeliat mengangkat satu kasus tertentu. Hal yang sama dilakukan oleh Australia, hal yang sama dilakukan oleh Inggris. Ya, proksinya terjadi. Ya, yang saya katakan, karena karakter kita power projection-nya masih belum ideal, maka Indonesia cenderung dijadikan tempat untuk melakukan proksi. Ya, nah, proksinya bisa tadi Cina ada kepentingannya yang terganggu oleh Indonesia, lalu pakai proksinya. Ya, Cina misalnya gelisah, kenapa tiba-tiba Angkatan Darat membuat latihan Garuda Shield besar.
dengan Amerika Serikat ya di masa Pak Andika misalnya ya proksinya dilakukan, isu Papua naik lagi ya. Nah, kita kemudian sadar bahwa ini proksi, kita berusaha untuk tidak melakukan internasionalisasi, kita mau melakukan deeskalasi. Ya, jadi kalau tadi ada riuh di forum global seperti PBB, yang berusaha kita lakukan itu deeskalasi. Ya, deeskalasi, jadi jangan sampai yang di sana sudah muncul Menlu, di sini muncul Menlu juga. Enggak, deeskalasi. Ya, supaya di sananya nggak mungkin lagi Menlunya muncul kembali menanggapi, yang menanggapi diplomat junior kok. Ya, makanya deeskalasi itu dilakukan supaya internasionalisasinya dihindari. Nah, tapi ya untuk politik luar negeri diplomasi tentang Papua, ya kuncinya memang keberhasilan pembangunan Papua. Nah, tidak akan selesai dengan upaya-upaya diplomasi selama masih ada masalah-masalah struktural, baik ekonomi maupun perdamaian di Papua. Ya, kuncinya ada di situ. Ya, jadi itu rumus klasik dari diplomasi. Diplomat sejago apapun, ya cenderung tidak akan mengubah persepsi selama realitanya tidak berubah. Ya. Jadi realitanya yang harus diubah terlebih dahulu, baru kemudian nanti membantu para diplomat untuk membentuk persepsi yang lebih positif tentang Papua. Oke, baik. Ada yang mau bertanya dari teman-teman mahasiswa? Masih pada malu-malu kayaknya ini, Dil. Kayaknya seperti itu. Silakan, mumpung Mas Andi hadir di tengah-tengah kita nih. Mas Gigin ada lanjutan, Mas? Saya udah terlalu sering menanyakan banyak hal tiap hari ke Mas Andi. Mungkin ini kali ya. Kalau kita tadi bicara soal apa gini deh, balik ke soal aspek politik dalam negerinya kali, Mas. Aspek dalam negeri atau domestik dari kebijakan luar negeri Indonesia itu ya, Mas. Mungkin Mas Andi bisa kasih insight gitu ya ke teman-teman peserta kuliah. Kenapa sih Mas kita itu cenderung jargon politik jargon yang kita angkat pada saat diplomasi di Israel Palestina itu kan cenderung mengetengahkan aspek ini ya tadi soal hak untuk merdeka gitu, hak untuk menentukan nasib bangsa sendiri gitu ya. Itu hanya untuk Israel Palestina, atau dengan kata lain itu kan semacam bentuk lain dari jargon politik luar negeri zaman Presiden Soekarno, anti imperialisme kan, kalau kita cenderung mengarahkan pada mengetengahkan aspek hak untuk merdeka gitu ya. Nah, kenapa kita tidak menggunakan jargon atau narasi yang mirip seperti yang kita angkat di soal Palestina itu di kasus-kasus atau isu-isu yang lain gitu, Mas. Seperti misalnya di Myanmar dengan problem Rohingya gitu ya, soal Xinjiang atau Uighur di Tiongkok dan seterusnya gitu, Mas. Kenapa ada semacam perbedaan penggunaan narasi dalam diplomasi seperti itu, Mas? Apa ini berkaitan dengan ya memang secara karakter isu spesifiknya mungkin substansinya mungkin ada perbedaan ya. Tapi mungkin apakah itu terkait dengan posisi Indonesia dalam struktur relasi hubungan internasional mungkin? Gimana Mas Andi? Ya lebih kepada ya kalau Palestina jelas isunya tentang kemerdekaan Palestina.
Ya, kalau misalnya tentang Rohingya atau Uighur gitu, ya, isunya bukan hanya tentang masalah diskriminasi, kekerasan, pelanggaran HAM, tapi menyangkut juga tentang prinsip non-interference, ya, Indonesia. Nah, dan Indonesia lebih mengutamakan itu. Ya, jadi kedaulatan China, kedaulatan Myanmar penting untuk dijaga karena itu menjadi salah satu prinsip yang kita perjuangkan di ASEAN ya. Ya, lalu makanya pendekatannya berbeda. Ya, untuk Palestina kita bisa pendekatan pakem yang relatif keras untuk mendesak agar terjadi perubahan posisi Israel, Amerika Serikat tentang Palestina, ya karena itu bukan intervensi kita ke urusan dalam negeri Israel. Ya, tapi kalau misalnya tentang Uighur atau Rohingya, ya, kita tidak ingin kita sama sekali tidak boleh melakukan intervensinya, karena itu pendekatan dengan cara lain ke Myanmar atau ke Tiongkok yang dikedepankan. Ya, non-interference-nya yang menjadi variabel utama ketika kita mendekati masalah Rohingya ataupun Uighur. Mungkin berkaitan karena ini kali Mas, mungkin karena kita punya hubungan diplomatik ya dengan Myanmar dan Tiongkok ya kalau untuk Rohingya dan Uighur. Tapi dengan Israel itu karena kita bisa menegasikan prinsip non-interference itu karena kita nggak punya hubungan diplomatik kali ya dengan Israel. Pakem paling jelas itu kali. Ya relatif tidak juga ya. Jadi karena kalau misalnya ada hal-hal yang terjadi di dalam negeri Israel, ya kita juga nggak melakukan reaksi yang berlebihan. Ya, walaupun kita, ya susahnya kita dengan Israel itu adalah untuk kita Israel tidak ada, tidak diakui oleh sebagai satu negara, jadi tidak ada. Ya, hanya kita melakukan reaksi kebijakan kalau memang berkaitan dengan Palestina. Ya, tapi misalnya tidak masuk akal, tidak bisa Indonesia mengatakan kami mendesak pemerintahan Tel Aviv untuk bla bla bla. Lawang Tel Aviv untuk kita nggak ada. Yeah. Begitu kita mengatakan mendesak pemerintahan Tel Aviv untuk ABC, saat itu juga kita mengakui bahwa ada Israel. Untuk kita tidak ada. Tidak diakui keberadaannya selama kemerdekaan Palestina itu belum terwujud. Itu kan susahnya. Ya, kita melakukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Israel dan Palestina. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir karena waktu kita udah mau habis juga, Mas Andi. Saya mungkin lebih ngelihat ke depannya nih, Mas. Isu-isu apa? Bentar, Dil. Iya. Dil, ini kayaknya ada pertanyaan dari Caitlin ya, Dil. Sebelum ide yang tanya. Baik, boleh. Dari Caitlin. Baik, dia ingin bertanya, Mas Andi, apakah KLN RI bebas aktif yang sudah dipegang dari masa kemerdekaan awal masih memiliki relevansi, terutama pada perspektif kata bebas pada isu-isu internasional yang akan dihadapi Indonesia ke depannya? Mungkin ini ya saya tambah lagi juga, Mas, isu-isu apa aja yang mungkin harus kita perhatikan ya, Mas, ya, untuk Indonesia ke depan, at least mungkin 5 tahun ke depan yang bisa ya terkait dengan pola kebijakan luar negeri Indonesia dan bagaimana Indonesia memposisikan dirinya dalam politik internasional. Oke, saya jawab berkaitan dengan bidang saya saja ya, militer. Jadi kalau kekhawatiran saya melihat dinamika persenjataan saat ini adalah kemunculan teknologi-teknologi senjata baru dengan tingkat kehancuran yang signifikan. Ya, dia relatif bukan pemusnah massal seperti nuklir, ya. Tapi kalau diluncurkan misalnya meledak di rumah saya, ya, setengah Jakarta hilang, ya. Kemudian tidak ada radiasinya.
tidak ada radiasi seperti nuklirnya. Ya sudah ada senjata-senjata seperti itu. Dan idealnya ya Indonesia mengembangkan teknologi militer yang bisa mengimbangi itu. Kan hanya dua cara itu untuk mengimbanginya secara teknologi militer. Melakukan teknologi antinya, jadi misalnya anti rudalnya, anti elektromagnetnya, dan seterusnya. Jadi kita defensif mengembangkan teknologi antinya, atau mengembangkan yang namanya teknologi deterrence-nya, penangkalnya. Jadi untuk mencegah mereka menyerang kita pastikan bahwa mereka tahu kita juga punya kemampuan menyerang mereka. Ya, lalu kalau ini tidak bisa dihindari, terjadilah perlombaan senjata. Ya, itu kalau murni militer tuh. Ya, murni militer nggak ada hubungannya dengan kata bebas. Murni militer hubungannya adalah tentang bagaimana kita mengembangkan teknologi militer, apakah untuk bertahan atau untuk penangkalan. Ya, itu kata bebasnya nggak ada. Menjadi problematik ketika kemudian Indonesia ternyata tidak memiliki teknologi itu. Ya, Cina memiliki teknologi hypersonic. Ya, sekarang yang mungkin untuk menandingi Cina cuma Amerika Serikat. Amerika Serikat hanya akan bekerja sama mengembangkan teknologi itu kalau Indonesia aliansinya. Kalau Indonesia bukan aliansinya, dia tidak akan ngasih teknologinya. Kalau kita mau mengejar teknologi itu sendirian, nggak akan kekejar. Ya, Cinanya sudah deploy di mana-mana, kita mungkin baru riset desain, baru prototype, dan seterusnya nggak akan kekejar. Cara tercepatnya adalah bekerja bareng dengan Amerika Serikat, tapi Amerika Serikat maunya aliansi. Ya, hal yang sama misalnya dengan kapal selam nuklir Australia, itu game changer. Ya, kita punya waktu sampai kira-kira nanti 2040 sebelum Australia benar-benar punya 6 kapal selam bertenaga nuklir. Ya, Australia kemungkinan antara 2025 sampai 2040 akan ada kapal selam bertenaga nuklir di Australia, tapi belum buatan Australia, punyanya Inggris atau punyanya Amerika Serikat. Ya, yang berlabuh di pangkalan. Nah, kemungkinan Adelaide, ya, katakanlah di Australia. Karena Australia 2025 kapal-kapal selamnya expire. Ya, 25 sampai 40 kosong nih Australia. Kapal selam tenaga nuklirnya belum jadi kalau produksi sendiri, baru nanti 2040. Itu game changer. Ya, kapal selam yang begitu nanti menyelam, bisa laut dalam, bisa silent, ya silent propulsion, ya, dan bisa tidak muncul-muncul 6 atau 9 bulan. Ya, dia tiba-tiba sudah ada di dasar Laut Jawa dan kita tidak sadar bahwa kapal itu sudah melintasi alki kita ada di Laut Jawa. Ya, untuk mengejar itu apa yang harus kita lakukan? Ya gelar kapal selam juga. Ya, gelar teknologi anti kapal selam, menggelar kapal selam. Kalau kita mampu melakukannya sendiri, kata bebas itu menjadi tidak relevan. Ya, karena kita bisa melakukannya sendiri. Tapi begitu kita tidak bisa melakukannya sendiri dengan luas laut yang begitu panjang, ya maka pertanyaannya dengan siapa kemudian kita melakukan kerjasama, ya. Dan itu yang akan menjadi isu-isu yang mungkin secara signifikan akan merombak beberapa prinsip dasar kita, ya. Ya, prinsip dasar misalnya bisa tidak kita melakukan kerjasama militer untuk mendapatkan teknologi. Ya, nanti prinsip dasar misalnya kawasan bebas nuklir, kawasan bebas nuklir. Ya, kalau nyata-nyata akan ada kapal selam tenaga nuklir dalam waktu 20 tahun ke depan, ya apakah masih relevan untuk mempertahankan kawasan bebas nuklirnya? Ya, apalagi kalau dulu kawasan bebas nuklirnya itu tidak memperhitungkan bahwa rudalnya tidak perlu bergerak mendekati kawasan kita. Cina untuk menghantam Darwin, rudalnya bisa kok meluncur dari Laut Cina Selatan. Kan hal-hal seperti itu yang akan merombak secara signifikan, itu yang mungkin akan menjadi disruption, ya, perubahan dadakan besar yang secara signifikan mengubah beberapa pakem-pakem politik, doktrin politik luar negeri kita. Ya, kalau dari sisi perubahan teknologi militer, banyak hal yang harus kita antisipasi yang kemungkinan memunculkan disruption di doktrin kita. Oke,
Ada satu lagi nih Thank Mas. you Mas Andi. Satu lagi mungkin ini dari Andi ini, kita tergabung dalam banyak forum dan organisasi internasional dan kita selalu cenderung mengambil peran sebagai bridging dalam isu politik internasional atau leadership seperti yang Mas Andi sampaikan tadi. Apakah kemudian hal ini hanya didasari oleh doktrin aktif kita atau sebenarnya ada hal-hal yang lain yang mendasari hal tersebut, karena dibanding dengan negara lain Indonesia tergabung dalam organisasi atau forum yang sangat banyak, termasuk malah kalau dilihat lagi juga perwakilan kita salah satu yang cukup banyak juga Mas, as if kita behave as great power sebenarnya kalau dilihat dari hal tersebut. Ya ini bisa macam-macam ya forumnya. Yang pertama misalnya dulu di tahun 80-an itu Indonesia mengembangkan geopolitik, politik luar negerinya disebutnya sebagai lingkaran konsentrik. Ya. Nah, lingkaran konsentriknya berdasarkan kawasan, berdasarkan regional. Itu menempatkan ASEAN di titik terdalam kita, di titik terpenting kita. Lalu geopolitik ini yang berdasarkan geografi ini lingkaran konsentriknya berubah ketika menjadi organisasi. Yang terdalam untuk organisasi adalah ASEAN, PBB, pernah OKI misalnya, pernah OPEC ya di tahun akhir 80-an itu pernah OPEC yang menjadi terdalam kita. Pernah KTT non-blok di akhir masa Pak Harto itu pernah KTT non-blok. Ya, jadi berubah-ubah lingkaran konsentrik ini ya. Nah, sekarang lingkaran konsentriknya bisa kawasan Asia Tenggara, bisa tadi organisasi-organisasi, tapi juga kita bisa memainkan lingkaran konsentrik itu berdasarkan isu. Ya, isu base ya, seperti climate change sekarang. Ya, climate change itu lingkaran konsentriknya berdasarkan isu. Nah, kalau untuk isu lingkaran terdalam kita, yang paling penting kita sekarang adalah perdagangan, ya, diplomasi ekonomi. Ya, itu yang menjadi terdalam. Nah, kapan kita kemudian memilih untuk berperan aktif, mengambil kepemimpinan, dan ya seterusnya, ya jawabannya tergantung kepentingan nasional vital kita yang mau kita kedepankan apa, lalu kita punya modalitas atau tidak untuk masuk ke isu-isu tersebut ya. Misalnya untuk perdagangan, untuk kita penting ya mewujudkan free trade itu tidak cukup, tapi juga harus memunculkan ya istilah-istilah lain ya, seperti fair trade, memberikan kesempatan akses, memberikan distribusi yang lebih adil, adopsi teknologi dan seterusnya. Jadi free trade-nya sudah plus ya. Dan Indonesia menyadari benar-benar sepenuhnya bagaimana itu membutuhkan kemampuan modalitas pembuatan legal framework yang sangat kuat. Ya, betul-betul kuat, dan tradisi itu ada di Indonesia karena terutama kita cukup kuat untuk memiliki diplomat-diplomat yang berlatar belakang hukum internasional sejak eranya Pak Mokhtar Kusumaatmadja ya, dengan teman-teman diplomat dari Pajajaran misalnya yang sangat kuat konsentrasi hukum internasionalnya. Yang modalitas itu yang kemudian dimunculkan. Jadi kalau tadi di mana kita memilih perannya, ya kalau sekarang saya melihatnya semakin ke sini itu semakin isu base. Ya, semakin isu base, begitu isunya kemudian seperti yang tadi di Renstra-nya Kemlu, begitu isunya berkaitan dengan diplomasi ekonomi, terutama tentang trade, ya begitu isunya sudah berkaitan tentang misalnya kemungkinan kedaulatan perbatasan seperti Laut Cina Selatan, itu kita kemudian memutuskan untuk melakukan peran yang lebih aktif, engagement yang lebih kuat, lebih dalam di isu-isu tersebut. Ya. Baik, kalau begitu. Ya, waktu sudah jam 11.31. Sudah habis mungkin terkait dengan hal ini. Padahal sebenarnya masih banyak juga yang mungkin kita bisa bahas terkait dengan kebijakan luar negeri Indonesia, karena ya perdebatannya tidak habis-habis sebenarnya. Tapi kita akan akhiri di sini. Jadi terima kasih Mas Andi untuk sharingnya, untuk meluangkan waktunya hari ini di weekendnya
sharing dengan teman-teman dan kami semua di HI Unpar. Ya lain kali kita mungkin bisa ketemu juga di kuliah tamu yang lainnya, Mas Andi. Izin? Ya, thank you Mas Andi sudah memberikan tambahan pengetahuan ya kepada para peserta kuliah KLNRI yang saya ampu dengan Idil pagi hari ini. Terima kasih waktunya juga. Baik, terima kasih Idil, terima kasih Gigin atas waktunya. Ya. Terima kasih juga teman-teman mahasiswa. Ini kelasnya kelas A sampai kelas apa, Kak? Kelas A sampai kelas F. Untuk kelas A sampai kelas F. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga berguna. Ya, moga-moga kita bisa ketemu lagi di forum yang lain.